Halo Happy Investor, kali ini ada salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sari Kreasi Boga Tbk dengan kode emitennya Raffi. Nah, kita lihat dulu nih untuk company profile-nya. Jadi, PT Sari Kreasi Boga Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini bergerak di bidang penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman. Waralaba makanan dan minuman yang dimiliki dan dikuasai oleh perseroan antara lain kebab Turki Baba Raffi, kontainer kebab by Baba Raffi, smoky kebab, dan sebagainya. Kemudian di tahun 2021, perseroan ini telah memiliki 969 outlet mitra waralaba yang tersebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bali, Bangka Belitung, Banten, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat bisnis brands-nya. Ada contohnya tadi Baba Raffi Cafe, terus juga ada kontainer kebab, terus juga di sini ada menu-menu atau makanan yang mereka jual. Untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten dengan kode Raffi mengeluarkan jumlah saham sebanyak 948 miliar 90 ribu lembar, di mana persentasenya itu sebesar 30,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal sebesar Rp15 per lembar dengan harga penawarannya di kisaran Rp120 sampai Rp130 per lembar. Nilai IPO-nya itu maksimal 123 miliar 251 juta 700 ribu rupiah. Di mana penjamin emisinya kali ini itu ada dari PT Investindo Nusantara Sekuritas. Kemudian selain IPO, emiten Raffi juga mengeluarkan waran seri 1 sebanyak 474.045.000 waran seri 1. Persentasenya itu sebesar 21,75%. Rasionya, setiap dua pemegang saham berhak mendapatkan satu waran seri 1. Harga pelaksanaannya itu Rp150 hingga Rp163, sehingga nilainya itu maksimal Rp77.269.335.000. Nah, untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal itu pada 18 hingga 22 Juli 2022, tanggal efektif 28 Juli 2022, masa penawaran umum 1 hingga 3 Agustus 2022, tanggal pencatahan yaitu 3 Agustus 2022, tanggal distribusi saham 4 Agustus 2022, dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 5 Agustus 2022. Nah, di sini dana hasil IPO-nya sebesar 13 miliar itu digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Laziza Rahmat Semesta. Sementara sisanya itu digunakan sebagai modal kerja yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan, dan pemeliharaan. Nah, untuk competitive advantage-nya, jadi perseroan ini memiliki merek yang memelopori bisnis waralaba di Indonesia pada kategori street food. Terus juga perseroan ini berhasil mengembangkan konsep bisnis virtual kitchen atau ghost kitchen untuk menangkap peluang segmentasi pasar konsumen online order pada saat pandemi COVID kemarin. Terus resep produk menu utama kebab merupakan resep yang otentik sejak tahun 2003 hingga saat ini yang tidak mengalami perubahan dan sebagainya. Nah, untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama sendiri itu ada terkait daya beli masyarakat, tingkat pembelanjaan masyarakat untuk produk yang ditawarkan oleh perseroan. Risiko usahanya itu risiko persaingan usaha dan risiko terhadap kualitas produk dan pelayanan. Untuk risiko umum, ini risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko terkait suku bunga pinjaman, dan sebagainya. Kemudian bagi investor sendiri, ada risikonya antara lain terkait fluktuasi harga saham perseroan, likuiditas saham perseroan, dan sebagainya. Nah, untuk key financial highlights, ini yang pertama itu ada neraca keuangan, bisa dilihat dari jumlah aset, atau jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas ya. Kalau misalnya kita melihat secara annual dari 2019 ke 2021, baik aset, liabilitas atau ekuitas ini mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang cukup signifikan. Terus juga kalau misalnya kita lihat dari rasio-rasionya sendiri, liabilities per aset dan liabilities per equity itu masing-masing tercatat 0,35 kali
dan 0,53 kali, dan rasio-rasio ini per 31 Maret 2022. Terus juga ada di SCR 30,51 kali, current ratio dan cash ratio masing-masing 3,44 kali dan 0,22 kali, inventory turnover sebesar 0,64 kali. Nah, kemudian untuk laba ruginya sendiri, kalau misalnya kita lihat top line-nya atau pendapatannya, kita lihat saja misalnya pertama dari annualnya, dari 2019, 2020 sampai 2021 itu mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan juga, apalagi dilihat dari 2020 ke 2021. Padahal saat itu ada pandemi COVID, tapi perseroan masih mampu mencatatkan pertumbuhan. Nah, kemudian per 31 Maret baik 2022 maupun 2021 ini juga mencatatkan kenaikan pada pendapatannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ke laba bersih tahun berjalan atau bottom line-nya, perseroan juga mampu mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan. Bisa dilihat di tahun 2020 ke 2021 yang kenaikannya cukup tinggi. Terus juga untuk per 31 Maret 2022 dibandingkan 2021 itu juga bottom line-nya atau laba bersihnya juga mencatatkan kenaikan. Nah, untuk rasio-rasionya sendiri per 31 Maret 2022 GPM dan NPM itu masing-masing 29,75% dan 15,81%. Return on assets dan return on equity masing-masing 6,34% dan 9,71%. Untuk pertumbuhan masing-masing revenue dan gross profit itu tercatat sebesar 199,70% dan 243,59%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.